Barat pada Minggu 27 April. Dikutip dari Kompas.com, Fritz berada di lokasi itu mewakili Komnas HAM Papua untuk ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni Ibtu Tommy Marbun di Sungai Rawara. Ibtu Tommy dikabarkan hanyut saat hendak menyeberangi sungai dalam operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut. Namun di tengah upaya pencarian, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian justru ditembaki oleh KKB. Suasana mencekam terlihat saat Fritz berlindung di salah satu camp, sementara suara tembakan terus terdengar. Tim dari Brimob kemudian dikerahkan untuk melakukan penembakan terhadap KKB dari udara. Setelah itu, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian dievakuasi menggunakan helikopter. Fritz memastikan bahwa dirinya baik-baik saja dan kini sudah berada di distrik Moskoda. 3 jenderal tembus zona hitam Moskona, OPM ganggu pencarian Ibtu Tommy Marbun kena warning shot. 3 jenderal polisi turun langsung mencari Ibtu Tommy Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang di hutan Papua. Operasi pencarian yang dimulai pada 20 April dan dijadwalkan berakhir pada 3 Mei 2025 ini dipimpin oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edizon Isir. Kemudian ada Danpas Pelopor Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Perkasa, dan Karobinops Sops Polri, Brigjen Pol Auliansah Lubis. Irjen Joni Edizon Isir menegaskan, tim mengerahkan segala kekuatan untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun dan tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan. Kapolda dan tim menyisir lokasi zona hitam sejak hari pertama hingga 29 April, bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju pos Aju Cempedak. Tim juga menembus Kali Rawara dan hutan Teluk Bintuni yang dikenal angker. Hujan deras yang mengguyur, tanah berlumpur, serta ancaman dari hewan buas seperti buaya tidak menghalangi semangat pencarian. Namun pencarian terus dilakukan. Kami akan berusaha keras hingga ada kejelasan, ujar Kapolda. Olah tempat kejadian perkara lalu dilakukan sekitar pukul 13 WIB. Kapolda bersama sebagian personel dievakuasi kembali ke Poskotis Miado menggunakan 2 helikopter dengan kapasitas maksimal 8 orang per penerbangan. Namun, pada Minggu pagi, kamp yang dihuni oleh Ketua Komnas HAM Papua ditembaki dari arah seberang kali. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande, kepada Kompas.com mengatakan, penembakan terjadi sekitar pukul 7 WIB dari arah seberang kali. Balasan dari tim petembak Jitu Brimob dan TNI membuat lebih dari 10 orang kawanan OPM kabur. Padahal menurut Kapolda, itu baru tembakan peringatan. Sebab dalam bertindak, Polri dan TNI tetap menggunakan prosedur standar dengan memberikan tembakan peringatan atau warning shot terlebih dahulu. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden tersebut terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April 2025 kemarin. Dikatakan saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada Jumat 25 April 2025 mengenai hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Syahrul Rafideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Rekan Syahrul Rafideso, silakan informasi lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian ex-Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden itu terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pada hari Minggu 27 April 2025. Saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 mengenai hilangnya Tommy Marbun. Sebelum rekonstruksi, anggota tim yang beragama Kristen lebih dahulu hendak beribadah. Karena hari Minggu kami mau ibadah saat ditunjuki oleh teman-teman untuk memimpin ibadah, kata Fritz saat dihubungi Tribun melalui via telepon. Sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, Fritz turun ke pinggir Sungai Rawara untuk
membersihkan badan dan mengambil video soal arus sungai di sekitar Rawara. Saat mengambil video soal arus sungai Rawara pada pagi, siang, dan sore untuk mengukur ancaman arus terhadap keselamatan manusia kalau menyeberang. Ia tak sendiri ke pinggir sungai, melainkan ditemani 4 anggota polisi tanpa bersenjata, kata Fritz. Sekira pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, dari jarak sekira 150 meter, kami ditembak 4 kali, kata Fritz. Setelah tembakan pertama dan kedua dibalas oleh Brimob yang melakukan pengamanan. Menurut Fritz Ramandei, tim Brimob yang sedang berjaga membalas tembakan tersebut hingga terjadi kontak senjata sekitar 10 hingga 15 menit. Ia bersama 4 polisi pun menyelamatkan diri di pinggir sungai Rawara. Puji Tuhan, kami tidak kena peluru, tapi ada yang lakukan karena jatuh kena batu dan terpeleset lalu kena pohon. Ia mengatakan Kapolda Papua Barat, Irjen Joni Edison Isir, mengalami luka di kaki karena sempat lari di pinggir sungai. Fritz mengaku mengalami benjol sedikit di lutut kanan karena benturan saat lari menyelamatkan diri. Setelah situasi tenang dan kelompok sipil bersenjata dipastikan telah menjauh melalui pantauan drone, rekonstruksi hilangnya Ibtu Tomi Marbun pun berlanjut. Demikian Justina yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni, waktu saya kembalikan ke studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Syarul Revideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Kami nantikan informasi update dari Anda terkait berita ini, rekan bertugas. SEBBY tegaskan 510 Brimob cari Ibtu Tomi Marbun dalam bidikan sniper OPM, tapi mereka izin. Baku tembak terjadi saat Brimob berusaha mengamankan Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandei di pinggaran Sungai Rawara, Teluk Bintuni pada Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Pasca penembakan, kami langsung dievakuasi dari Sungai Rawara menuju distrik Moskona, katanya, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Berbeda dengan 510 Brimob dan TNI yang tanpa ada perlawanan ataupun tembakan dari OPM saat melakukan pencarian, maka Fritz merasa sudah menjadi target. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan, sebenarnya aktivitas Brimob, Kostrat dan TNI Angkatan Laut di Teluk Bintu dalam pantauan atau jangkauan target sniper OPM. Namun karena Brimob dan Polda serta Polres di Teluk Bintuni sudah izin, maka mereka hanya memantau saja. Ia menyindir telak Fritz Ramandei selaku orang dekat yang izin kepadanya. Saudara Fritz Ramandei kalau mau pergi ikut dalam tim pencarian AKP Tomi Marbun, Kasat Reskrim Bintuni yang hilang pada 2024 lalu, ya harus sampaikan pemberitahuan kepada kami. Anda pikir kami berikan ruang itu main-main, katanya dalam keterangan audio yang diterima media ini, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Ia mengakui OPM mempunyai 30 komando dan punya jaringan diplomatis di seluruh dunia, sehingga bisa memantau apapun di 9 zona hitam. Sebi menyebut, jika ada pemberitahuan dengan sopan maka pihaknya pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Anda harus sopan, kalau mau pergi ikut sampaikan kepada kami, supaya kami bisa berikan perlindungan kepada Anda, kita bisa sampaikan kepada anggota kami, itu ada anggota Komnas HAM ikut masuk tolong lindungi, katanya. Sebi juga menyampaikan, apabila tidak ada pemberitahuan dan terjadi sesuatu maka itu adalah risiko yang harus ditanggungnya sendiri. Menurutnya, jika mau masuk wilayah TPNPB itu, beritahukan ke manajemen markas pusat agar monitor. Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo Moskona 2025 berhasil mengevakuasi Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandei. Fritz bersama rombongan dari kepolisian sebelumnya ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April. Dikutip dari Kompas.com, Fritz berada di lokasi itu mewakili Komnas HAM Papua untuk ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni Ibtu Tomi Marbun di Sungai Rawara. Ibtu Tomi dikabarkan hanyut saat hendak menyeberangi sungai dalam operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut. Namun di tengah upaya pencarian, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian justru ditembaki oleh KKB.
Suasana mencekam terlihat saat Fritz berlindung di salah satu camp, sementara suara tembakan terus terdengar. Tim dari Brimob kemudian dikerahkan untuk melakukan penembakan terhadap KKB dari udara. Setelah itu, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian dievakuasi menggunakan helikopter. Fritz memastikan bahwa dirinya baik-baik saja dan kini sudah berada di distrik Moskoda. 3 jenderal tembus zona hitam Moskona, OPM ganggu pencarian Ibtu Tommy Marbun kena warning shot. 3 jenderal polisi turun langsung mencari Ibtu Tommy Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang di hutan Papua. Operasi pencarian yang dimulai pada 20 April dan dijadwalkan berakhir pada 3 Mei 2025 ini dipimpin oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edison Isir. Kemudian ada Danpas Pelopor Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Perkasa, dan Karobinob Sops Polri, Brigjen Pol Auliansah Lubis. Irjen Joni Edison Isir menegaskan, tim mengerahkan segala kekuatan untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun dan tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan. Kapolda dan tim menyisir lokasi zona hitam sejak hari pertama hingga 29 April, bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju pos Aju Cempedak. Tim juga menembus Kali Rawara dan hutan Teluk Bintuni yang dikenal angker. Hujan deras yang mengguyur, tanah berlumpur, serta ancaman dari hewan buas seperti buaya tidak menghalangi semangat pencarian. Namun pencarian terus dilakukan. Kami akan berusaha keras hingga ada kejelasan, ujar Kapolda. Olah tempat kejadian perkara lalu dilakukan sekitar pukul 13 WIB. Kapolda bersama sebagian personel dievakuasi kembali ke Poskotis Miado menggunakan 2 helikopter dengan kapasitas maksimal 8 orang per penerbangan. Namun, pada Minggu pagi, kamp yang dihuni oleh Ketua Komnas HAM Papua ditembaki dari arah seberang kali. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande, kepada Kompas.com mengatakan, penembakan terjadi sekitar pukul 7 WIB dari arah seberang kali. Balasan dari tim petembak Jitu Brimob dan TNI membuat lebih dari 10 orang kawanan OPM kabur. Padahal menurut Kapolda, itu baru tembakan peringatan. Sebab dalam bertindak, Polri dan TNI tetap menggunakan prosedur standar dengan memberikan tembakan peringatan atau warning shot terlebih dahulu. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian mantan Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden tersebut terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April 2025 kemarin. Dikatakan saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada Jumat 25 April 2025 mengenai hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Syahrul Rafideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Rekan Syahrul Rafideso, silakan informasi lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian ex-Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden itu terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pada hari Minggu 27 April 2025. Saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 mengenai hilangnya Tommy Marbun. Sebelum rekonstruksi, anggota tim yang beragama Kristen lebih dahulu hendak beribadah. Karena hari Minggu kami mau ibadah saat ditunjuki oleh teman-teman untuk memimpin ibadah, kata Fritz saat dihubungi Tribun melalui via telepon. Sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, Fritz turun ke pinggir Sungai Rawara untuk membersihkan badan dan mengambil video soal arus sungai di sekitar Rawara. Saat mengambil video soal arus Sungai Rawara pada pagi, siang, dan sore untuk mengukur ancaman arus terhadap keselamatan manusia kalau menyeberang. Ia tak sendiri ke pinggir sungai, melainkan ditemani 4 anggota polisi tanpa bersenjata, kata Fritz. Sekira pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, dari jarak sekira 150 meter,
Kami ditembak 4 kali, kata Fritz. Setelah tembakan pertama dan kedua dibalas oleh Brimob yang melakukan pengamanan. Menurut Fritz Ramandei, tim Brimob yang sedang berjaga membalas tembakan tersebut hingga terjadi kontak senjata sekitar 10 hingga 15 menit. Ia bersama 4 polisi pun menyelamatkan diri di pinggir Sungai Rawara. Puji Tuhan, kami tidak kena peluru, tapi ada yang lakukan karena jatuh kena batu dan terpeleset lalu kena pohon. Ia mengatakan Kapolda Papua Barat, Irjen Joni Edison Isir, mengalami luka di kaki karena sempat lari di pinggir sungai. Fritz mengaku mengalami benjol sedikit di lutut kanan karena benturan saat lari menyelamatkan diri. Setelah situasi tenang dan kelompok sipil bersenjata dipastikan telah menjauh melalui pantauan drone, rekonstruksi hilangnya Ibtu Tomi Marbun pun berlanjut. Demikian Justina yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni waktu saya kembalikan ke studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Syarul Revideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Kami nantikan informasi update dari Anda terkait berita ini, rekan bertugas. SEBBY tegaskan 510 Brimob cari Ibtu Tomi Marbun dalam bidikan sniper OPM, tapi mereka izin. Baku tembak terjadi saat Brimob berusaha mengamankan Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandei di pinggaran Sungai Rawara Teluk Bintuni pada Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Pasca penembakan, kami langsung dievakuasi dari Sungai Rawara menuju distrik Moskona, katanya, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Berbeda dengan 510 Brimob dan TNI yang tanpa ada perlawanan ataupun tembakan dari OPM saat melakukan pencarian, maka Fritz merasa sudah menjadi target. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan, sebenarnya aktivitas Brimob, Kostrat dan TNI Angkatan Laut di Teluk Bintu dalam pantauan atau jangkauan target sniper OPM. Namun karena Brimob dan Polda serta Polres di Teluk Bintuni sudah izin, maka mereka hanya memantau saja. Ia menyindir telak Fritz Ramandei selaku orang dekat yang izin kepadanya. Saudara Fritz Ramandei kalau mau pergi ikut dalam tim pencarian AKP Tomi Marbun, Kasat Reskrim Bintuni yang hilang pada 2024 lalu, ya harus sampaikan pemberitahuan kepada kami. Anda pikir kami berikan ruang itu main-main, katanya dalam keterangan audio yang diterima media ini, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Ia mengakui OPM mempunyai 30 komando dan punya jaringan diplomatis di seluruh dunia, sehingga bisa memantau apapun di 9 zona hitam. Sebi menyebut, jika ada pemberitahuan dengan sopan maka pihaknya pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Anda harus sopan, kalau mau pergi ikut sampaikan kepada kami, supaya kami bisa berikan perlindungan kepada Anda, kita bisa sampaikan kepada anggota kami, itu ada anggota Komnas HAM ikut masuk tolong lindungi, katanya. Sebi juga menyampaikan, apabila tidak ada pemberitahuan dan terjadi sesuatu maka itu adalah risiko yang harus ditanggungnya sendiri. Menurutnya, jika mau masuk wilayah TPNPB itu, beritahukan ke manajemen markas pusat agar monitor. Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo Moskona 2025 berhasil mengevakuasi Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandei. Fritz bersama rombongan dari kepolisian sebelumnya ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April. Dikutip dari Kompas.com, Fritz berada di lokasi itu mewakili Komnas HAM Papua untuk ikut dan rekonstruksi terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni Ibtu Tomi Marbun di Sungai Rawara. Ibtu Tomi dikabarkan hanyut saat hendak menyeberangi sungai dalam operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut. Namun di tengah upaya pencarian, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian justru ditembaki oleh KKB. Suasana mencekam terlihat saat Fritz berlindung di salah satu camp, sementara suara tembakan terus terdengar. Tim dari Brimob kemudian dikerahkan untuk melakukan penembakan terhadap KKB dari udara. Setelah itu, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian dievakuasi menggunakan helikopter. Fritz memastikan bahwa dirinya baik-baik saja dan kini sudah berada di distrik Moskona. 3 jenderal tembus zona hitam Moskona, OPM ganggu pencarian Ibtu Tomi Marbun kena warning shot.
3 jenderal polisi turun langsung mencari Ibtu Tommy Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang di hutan Papua. Operasi pencarian yang dimulai pada 20 April dan dijadwalkan berakhir pada 3 Mei 2025 ini dipimpin oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edizon Isir. Kemudian ada Danpas Pelopor Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Perkasa, dan Karobinob Sops Polri, Brigjen Pol Auliansah Lubis. Irjen Joni Edizon Isir menegaskan, tim mengerahkan segala kekuatan untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun dan tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan. Kapolda dan tim menyisir lokasi zona hitam sejak hari pertama hingga 29 April, bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju pos Aju Cempedak. Tim juga menembus Kali Rawara dan hutan Teluk Bintuni yang dikenal angker. Hujan deras yang mengguyur, tanah berlumpur, serta ancaman dari hewan buas seperti buaya tidak menghalangi semangat pencarian. Namun pencarian terus dilakukan. Kami akan berusaha keras hingga ada kejelasan, ujar Kapolda. Olah tempat kejadian perkara lalu dilakukan sekitar pukul 13 WIB. Kapolda bersama sebagian personel dievakuasi kembali ke Poskotis Miado menggunakan 2 helikopter dengan kapasitas maksimal 8 orang per penerbangan. Namun, pada Minggu pagi, kamp yang dihuni oleh Ketua Komnas HAM Papua ditembaki dari arah seberang kali. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande, kepada Kompas.com mengatakan, penembakan terjadi sekitar pukul 7 WIB dari arah seberang kali. Balasan dari tim petembak Jitu Brimob dan TNI membuat lebih dari 10 orang kawanan OPM kabur. Padahal menurut Kapolda, itu baru tembakan peringatan. Sebab dalam bertindak, Polri dan TNI tetap menggunakan prosedur standar dengan memberikan tembakan peringatan atau warning shot terlebih dahulu. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian mantan Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden tersebut terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April 2025 kemarin. Dikatakan saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada Jumat 25 April 2025 mengenai hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Syahrul Rafideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Rekan Syahrul Rafideso, silakan informasi lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian ex-Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden itu terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pada hari Minggu 27 April 2025. Saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 mengenai hilangnya Tommy Marbun. Sebelum rekonstruksi, anggota tim yang beragama Kristen lebih dahulu hendak beribadah. Karena hari Minggu kami mau ibadah saat ditunjuki oleh teman-teman untuk memimpin ibadah, kata Fritz saat dihubungi Tribun melalui via telepon. Sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, Fritz turun ke pinggir Sungai Rawara untuk membersihkan badan dan mengambil video soal arus sungai di sekitar Rawara. Saat mengambil video soal arus Sungai Rawara pada pagi, siang, dan sore untuk mengukur ancaman arus terhadap keselamatan manusia kalau menyeberang. Ia tak sendiri ke pinggir sungai, melainkan ditemani 4 anggota polisi tanpa bersenjata, kata Fritz. Sekira pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, dari jarak sekira 150 meter, kami ditembak 4 kali, kata Fritz. Setelah tembakan pertama dan kedua dibalas oleh Brimob yang melakukan pengamanan. Menurut Fritz Ramande, tim Brimob yang sedang berjaga membalas tembakan tersebut hingga terjadi kontak senjata sekitar 10 hingga 15 menit. Ia bersama 4 polisi pun menyelamatkan diri di pinggir Sungai Rawara. Tapi ada yang dilakukan karena jatuh kena batu dan terpeleset lalu kena pohon.
Ia mengatakan Kapolda Papua Barat Irjen Joni Edison Isir mengalami luka di kaki karena sempat lari di pinggir sungai. Fritz mengaku mengalami benjol sedikit di lutut kanan karena benturan saat lari menyelamatkan diri. Setelah situasi tenang dan kelompok sipil bersenjata dipastikan telah menjauh melalui pantauan drone, rekonstruksi hilangnya Ibtu Tommy Marbun pun berlanjut. Demikian Justina yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni waktu saya kembalikan ke studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Syarul Revideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Kami nantikan informasi update dari Anda terkait berita ini, rekan bertugas. SEBBY tegaskan 510 Brimob cari Ibtu Tommy Marbun dalam bidikan sniper OPM, tapi mereka izin. Baku tembak terjadi saat Brimob berusaha mengamankan Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramadei di pinggaran Sungai Rawara, Teluk Bintuni pada Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Pasca penembakan, kami langsung dievakuasi dari Sungai Rawara menuju distrik Moskona, katanya, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Berbeda dengan 510 Brimob dan TNI yang tanpa ada perlawanan ataupun tembakan dari OPM saat melakukan pencarian, maka Fritz merasa sudah menjadi target. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan, sebenarnya aktivitas Brimob, Kostrat dan TNI Angkatan Laut di Teluk Bintu dalam pantauan atau jangkauan target sniper OPM. Namun karena Brimob dan Polda serta Polres di Teluk Bintuni sudah izin, maka mantau saja. Ia menyindir telak Fritz Ramadei selaku orang dekat yang izin kepadanya. Saudara Fritz Ramadei kalau mau pergi ikut dalam tim pencarian AKP Tommy Marbun, Kasat Reskrim Bintuni yang hilang pada 2024 lalu, ya harus sampaikan pemberitahuan kepada kami. Anda pikir kami berikan ruang itu main-main, katanya dalam keterangan audio yang diterima media ini, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Ia mengakui OPM mempunyai 30 komando dan punya jaringan diplomatis di seluruh dunia, sehingga bisa memantau apapun di 9 zona hitam. Sebi menyebut, jika ada pemberitahuan dengan sopan maka pihaknya pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Anda harus sopan, kalau mau pergi ikut sampaikan kepada kami, supaya kami bisa berikan perlindungan kepada Anda, kita bisa sampaikan kepada anggota kami, itu ada anggota Komnas HAM ikut masuk tolong lindungi, katanya. Sebi juga menyampaikan, apabila tidak ada pemberitahuan dan terjadi sesuatu maka itu adalah risiko yang harus ditanggungnya sendiri. Menurutnya, jika mau masuk wilayah TPNPB itu, beritahukan ke manajemen markas pusat agar monitor. Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo Moskona 2025 berhasil mengevakuasi Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramadei. Fritz bersama rombongan dari kepolisian sebelumnya ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April. Dikutip dari Kompas.com, Fritz berada di lokasi itu mewakili Komnas HAM Papua untuk ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni Ibtu Tommy Marbun di Sungai Rawara. Ibtu Tommy dikabarkan hanyut saat hendak menyeberangi sungai dalam operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut. Namun di tengah upaya pencarian, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian justru ditembaki oleh KKB. Suasana mencekam terlihat saat Fritz berlindung di salah satu camp, sementara suara tembakan terus terdengar. Tim dari Brimob kemudian dikerahkan untuk melakukan penembakan terhadap KKB dari udara. Setelah itu, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian dievakuasi menggunakan helikopter. Fritz memastikan bahwa dirinya baik-baik saja dan kini sudah berada di distrik Moskona. 3 jenderal tembus zona hitam Moskona, OPM ganggu pencarian Ibtu Tommy Marbun kena warning shot. 3 jenderal polisi turun langsung mencari Ibtu Tommy Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang di hutan Papua. Operasi pencarian yang dimulai pada 20 April dan dijadwalkan berakhir pada 3 Mei 2025 ini dipimpin oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edison Isir. Kemudian ada Danpas Pelopor Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Perkasa, dan Karobinob Sops Polri, Brigjen Pol Auliansah Lubis. Irjen Joni Edison Isir menegaskan,
Tim mengerahkan segala kekuatan untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun dan tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan. Kapolda dan tim menyisir lokasi zona hitam sejak hari pertama hingga 29 April, bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju pos Aju Cempedak. Tim juga menembus Kali Rawara dan hutan Teluk Bintuni yang dikenal angker. Hujan deras yang mengguyur, tanah berlumpur, serta ancaman dari hewan buas seperti buaya tidak menghalangi semangat pencarian. Namun pencarian terus dilakukan. Kami akan berusaha keras hingga ada kejelasan, ujar Kapolda. Olah tempat kejadian perkara lalu dilakukan sekitar pukul 13 WIB. Kapolda bersama sebagian personel dievakuasi kembali ke Poskotis Miado menggunakan 2 helikopter dengan kapasitas maksimal 8 orang per penerbangan. Namun, pada Minggu pagi, kamp yang dihuni oleh Ketua Komnas HAM Papua ditembaki dari arah seberang kali. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande, kepada Kompas.com mengatakan, penembakan terjadi sekitar pukul 7 WIB dari arah seberang kali. Balasan dari tim petembak Jitu Brimob dan TNI membuat lebih dari 10 orang kawanan OPM kabur. Padahal menurut Kapolda, itu baru tembakan peringatan. Sebab dalam bertindak, Polri dan TNI tetap menggunakan prosedur standar dengan memberikan tembakan peringatan atau warning shot terlebih dahulu. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian mantan Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden tersebut terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April 2025 kemarin. Dikatakan saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada Jumat 25 April 2025 mengenai hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Syahrul Rafideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Rekan Syahrul Rafideso, silakan informasi lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian ex-Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden itu terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pada hari Minggu 27 April 2025. Saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 mengenai hilangnya Tommy Marbun. Sebelum rekonstruksi, anggota tim yang beragama Kristen lebih dahulu hendak beribadah. Karena hari Minggu kami mau ibadah saat ditunjuki oleh teman-teman untuk memimpin ibadah, kata Fritz saat dihubungi Tribun melalui via telepon. Sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, Fritz turun ke pinggir Sungai Rawara untuk membersihkan badan dan mengambil video soal arus sungai di sekitar Rawara. Saat mengambil video soal arus Sungai Rawara pada pagi, siang, dan sore untuk mengukur ancaman arus terhadap keselamatan manusia kalau menyeberang. Ia tak sendiri ke pinggir sungai, melainkan ditemani 4 anggota polisi tanpa bersenjata, kata Fritz. Sekira pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, dari jarak sekira 150 meter, kami ditembak 4 kali, kata Fritz. Setelah tembakan pertama dan kedua dibalas oleh Brimob yang melakukan pengamanan. Menurut Fritz Ramande, tim Brimob yang sedang berjaga membalas tembakan tersebut hingga terjadi kontak senjata sekitar 10 hingga 15 menit. Ia bersama 4 polisi pun menyelamatkan diri di pinggir Sungai Rawara. Puji Tuhan, kami tidak kena peluru, tapi ada yang lakukan karena jatuh kena batu dan terpeleset lalu kena pohon. Ia mengatakan Kapolda Papua Barat, Irjen Johnny Edison Isir, mengalami luka di kaki karena sempat lari di pinggir sungai. Fritz mengaku mengalami benjol sedikit di lutut kanan karena benturan saat lari menyelamatkan diri. Setelah situasi tenang dan kelompok sipil bersenjata dipastikan telah menjauh melalui pantauan drone, rekonstruksi hilangnya Ibtu Tommy Marbun pun berlanjut. Demikian Justina yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni waktu saya kembalikan ke studio.
Terima kasih informasi Anda, rekan Syarul Revideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Kami nantikan informasi update dari Anda terkait berita ini, rekan bertugas. SEBBY tegaskan 510 Brimob cari Ibtu Tomi Marbun dalam bidikan sniper OPM, tapi mereka izin. Baku tembak terjadi saat Brimob berusaha mengamankan Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramedey di pinggaran Sungai Rawara Teluk Bintuni pada Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Pasca penembakan, kami langsung dievakuasi dari Sungai Rawara menuju distrik Moskona, katanya, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Berbeda dengan 510 Brimob dan TNI yang tanpa ada perlawanan ataupun tembakan dari OPM saat melakukan pencarian, maka Fritz merasa sudah menjadi target. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan, sebenarnya aktivitas Brimob, Kostrat dan TNI Angkatan Laut di Teluk Bintu dalam pantauan atau jangkauan target sniper OPM. Namun karena Brimob dan Polda serta Polres di Teluk Bintuni sudah izin, maka mereka hanya memantau saja. Ia menyindir telak Fritz Ramandey selaku orang dekat yang izin kepadanya. Saudara Fritz Ramandey kalau mau pergi ikut dalam tim pencarian AKP Tomi Marbun, Kasat Reskrim Bintuni yang hilang pada 2024 lalu, ya harus sampaikan pemberitahuan kepada kami. Anda pikir kami berikan ruang itu main-main, katanya dalam keterangan audio yang diterima media ini, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Ia mengakui OPM mempunyai 30 komando dan punya jaringan diplomatis di seluruh dunia, sehingga bisa memantau apapun di 9 zona hitam. Sebi menyebut, jika ada pemberitahuan dengan sopan maka pihaknya pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Anda harus sopan, kalau mau pergi ikut sampaikan kepada kami, supaya kami bisa berikan perlindungan kepada Anda, kita bisa sampaikan kepada anggota kami, itu ada anggota Komnas HAM ikut masuk tolong lindungi, katanya. Sebi juga menyampaikan, apabila tidak ada pemberitahuan dan terjadi sesuatu maka itu adalah risiko yang harus ditanggungnya sendiri. Menurutnya, jika mau masuk wilayah TPNPB itu, beritahukan ke manajemen markas pusat agar monitor. Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo Moskona 2025 berhasil mengevakuasi Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey. Fritz bersama rombongan dari kepolisian sebelumnya ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April. Dikutip dari Kompas.com, Fritz berada di lokasi itu mewakili Komnas HAM Papua untuk ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni Ibtu Tomi Marbun di Sungai Rawara. Ibtu Tomi dikabarkan hanyut saat hendak menyeberangi sungai dalam operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut. Namun di tengah upaya pencarian, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian justru ditembaki oleh KKB. Suasana mencekam terlihat saat Fritz berlindung di salah satu camp, sementara suara tembakan terus terdengar. Tim dari Brimob kemudian dikerahkan untuk melakukan penembakan terhadap KKB dari udara. Setelah itu, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian dievakuasi menggunakan helikopter. Fritz memastikan bahwa dirinya baik-baik saja dan kini sudah berada di distrik Moskona. 3 jenderal tembus zona hitam Moskona, OPM ganggu pencarian Ibtu Tomi Marbun kena warning shot. 3 jenderal polisi turun langsung mencari Ibtu Tomi Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang di hutan Papua. Operasi pencarian yang dimulai pada 20 April dan dijadwalkan berakhir pada 3 Mei 2025 ini dipimpin oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edison Isir. Kemudian ada Danpas Pelopor Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Perkasa, dan Karobinops Sops Polri, Brigjen Pol Auliansah Lubis. Irjen Joni Edison Isir menegaskan, tim mengerahkan segala kekuatan untuk menemukan Ibtu Tomi Marbun dan tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan. Kapolda dan tim menyisir lokasi zona hitam sejak hari pertama hingga 29 April, bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju pos Aju Cempedak. Tim juga menembus Kali Rawara dan hutan Teluk Bintuni yang dikenal angker. Hujan deras yang mengguyur, tanah berlumpur, serta ancaman dari hewan buas seperti buaya tidak menghalangi semangat pencarian. Namun pencarian terus dilakukan.
Kami akan berusaha keras hingga ada kejelasan, ujar Kapolda. Olah tempat kejadian perkara lalu dilakukan sekitar pukul 13 WIB. Kapolda bersama sebagian personel dievakuasi kembali ke Poskotis Miado menggunakan 2 helikopter dengan kapasitas maksimal 8 orang per penerbangan. Namun, pada Minggu pagi, kamp yang dihuni oleh Ketua Komnas HAM Papua ditembaki dari arah seberang kali. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande, kepada Kompas.com mengatakan, penembakan terjadi sekitar pukul 7 WIB dari arah seberang kali. Balasan dari tim petembak Jitu Brimob dan TNI membuat lebih dari 10 orang kawanan OPM kabur. Padahal menurut Kapolda, itu baru tembakan peringatan. Sebab dalam bertindak, Polri dan TNI tetap menggunakan prosedur standar dengan memberikan tembakan peringatan atau warning shot terlebih dahulu. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian mantan Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden tersebut terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April 2025 kemarin. Dikatakan saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada Jumat 25 April 2025 mengenai hilangnya Ibtu Tommy Marbun. Untuk informasi lebih lengkapnya pemirsa akan dilaporkan rekan Syahrul Rafideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Rekan Syahrul Rafideso, silakan informasi lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribuners dimanapun berada. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian ex-Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden itu terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Pada hari Minggu 27 April 2025. Saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 mengenai hilangnya Tommy Marbun. Sebelum rekonstruksi, anggota tim yang beragama Kristen lebih dahulu hendak beribadah. Karena hari Minggu kami mau ibadah saat ditunjuki oleh teman-teman untuk memimpin ibadah, kata Fritz saat dihubungi Tribun melalui via telepon. Sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Timur, Fritz turun ke pinggir Sungai Rawara untuk membersihkan badan dan mengambil video soal arus sungai di sekitar Rawara. Saat mengambil video soal arus Sungai Rawara pada pagi, siang, dan sore untuk mengukur ancaman arus terhadap keselamatan manusia kalau menyeberang. Ia tak sendiri ke pinggir sungai, melainkan ditemani 4 anggota polisi tanpa bersenjata, kata Fritz. Sekira pukul 7.10 waktu Indonesia Timur, dari jarak sekira 150 meter, kami ditembak 4 kali, kata Fritz. Setelah tembakan pertama dan kedua dibalas oleh Brimob yang melakukan pengamanan. Menurut Fritz Ramande, tim Brimob yang sedang berjaga membalas tembakan tersebut hingga terjadi kontak senjata sekitar 10 hingga 15 menit. Ia bersama 4 polisi pun menyelamatkan diri di pinggir Sungai Rawara. Puji Tuhan, kami tidak kena peluru, tapi ada yang lakukan karena jatuh kena batu dan terpeleset lalu kena pohon. Ia mengatakan Kapolda Papua Barat, Irjen Joni Edison Isir, mengalami luka di kaki karena sempat lari di pinggir sungai. Fritz mengaku mengalami benjol sedikit di lutut kanan karena benturan saat lari menyelamatkan diri. Setelah situasi tenang dan kelompok sipil bersenjata dipastikan telah menjauh melalui pantauan drone, rekonstruksi hilangnya Ibtu Tommy Marbun pun berlanjut. Demikian Justina yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Teluk Bintuni waktu saya kembalikan ke studio. Terima kasih informasi Anda, rekan Syahrul Rafideso, jurnalis Tribun Papua Barat. Kami nantikan informasi update dari Anda terkait berita ini, rekan bertugas. SEBBY tegaskan 510 Brimob cari Ibtu Tommy Marbun dalam bidikan sniper OPM, tapi mereka izin. Baku tembak terjadi saat Brimob berusaha mengamankan Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramande di pinggaran Sungai Rawara, Teluk Bintuni pada Minggu tanggal 27 April tahun 2025.
Pasca penembakan, kami langsung dievakuasi dari Sungai Rawara menuju distrik Moskona, katanya, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Berbeda dengan 510 BRIMOB dan TNI yang tanpa ada perlawanan ataupun tembakan dari OPM saat melakukan pencarian, maka Fritz merasa sudah menjadi target. Juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan, sebenarnya aktivitas BRIMO, Kostrad dan TNI Angkatan Laut di Teluk Bintu dalam pantauan atau jangkauan target sniper OPM. Namun karena BRIMOB dan Polda serta Polres di Teluk Bintuni sudah izin, maka mereka hanya memantau saja. Ia menyindir telak Fritz Ramandai selaku orang dekat yang izin kepadanya. Saudara Fritz Ramandai kalau mau pergi ikut dalam tim pencarian AKP Tommy Marbun, Kasat Reskrim Bintuni yang hilang pada 2024 lalu, ya harus sampaikan pemberitahuan kepada kami. Anda pikir kami berikan ruang itu main-main, katanya dalam keterangan audio yang diterima media ini, Senin tanggal 28 April tahun 2025. Ia mengakui OPM mempunyai 30 komando dan punya jaringan diplomatis di seluruh dunia, sehingga bisa memantau apapun di 9 zona hitam. Sebi menyebut, jika ada pemberitahuan dengan sopan maka pihaknya pun akan memberikan perlindungan kepadanya. Anda harus sopan, kalau mau pergi ikut sampaikan kepada kami, supaya kami bisa berikan perlindungan kepada Anda, kita bisa sampaikan kepada anggota kami, itu ada anggota Komnas HAM ikut masuk tolong lindungi, katanya. Sebi juga menyampaikan, apabila tidak ada pemberitahuan dan terjadi sesuatu maka itu adalah risiko yang harus ditanggungnya sendiri. Menurutnya, jika mau masuk wilayah TPNPB itu, beritahukan ke manajemen markas pusat agar monitor. Tim Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Alpha Bravo Moskona 2025 berhasil mengevakuasi Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandai. Fritz bersama rombongan dari kepolisian sebelumnya ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April. Dikutip dari Kompas.com, Fritz berada di lokasi itu mewakili Komnas HAM Papua untuk ikut melakukan pencarian dan rekonstruksi terhadap hilangnya Kasat Reskrim Polres Bintuni Ibtu Tommy Marbun di Sungai Rawara. Ibtu Tommy dikabarkan hanyut saat hendak menyeberangi sungai dalam operasi penangkapan KKB di wilayah tersebut. Namun di tengah upaya pencarian, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian justru ditembaki oleh KKB. Suasana mencekam terlihat saat Fritz berlindung di salah satu camp, sementara suara tembakan terus terdengar. Tim dari Brimob kemudian dikerahkan untuk melakukan penembakan terhadap KKB dari udara. Setelah itu, rombongan dari Komnas HAM dan kepolisian dievakuasi menggunakan helikopter. Fritz memastikan bahwa dirinya baik-baik saja dan kini sudah berada di distrik Moskona. 3 jenderal tembus zona hitam Moskona, OPM ganggu pencarian Ibtu Tommy Marbun kena warning shot. 3 jenderal polisi turun langsung mencari Ibtu Tommy Samuel Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, yang hilang di hutan Papua. Operasi pencarian yang dimulai pada 20 April dan dijadwalkan berakhir pada 3 Mei 2025 ini dipimpin oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edison Isir. Kemudian ada Danpas Pelopor Korps Brimob Polri, Brigjen Pol Gatot Mangkurat Putra Perkasa, dan Karobinob Sops Polri, Brigjen Pol Auliansah Lubis. Irjen Joni Edison Isir menegaskan, tim mengerahkan segala kekuatan untuk menemukan Ibtu Tommy Marbun dan tidak akan berhenti sebelum ada kejelasan. Kapolda dan tim menyisir lokasi zona hitam sejak hari pertama hingga 29 April, bersama pasukan melanjutkan perjalanan menuju Pos Aju Cempedak. Tim juga menembus Kali Rawara dan hutan Teluk Bintuni yang dikenal angker. Hujan deras yang mengguyur, tanah berlumpur, serta ancaman dari hewan buas seperti buaya tidak menghalangi semangat pencarian. Namun pencarian terus dilakukan. Kami akan berusaha keras hingga ada kejelasan, ujar Kapolda. Olah tempat kejadian perkara lalu dilakukan sekitar pukul 13 WIB. Kapolda bersama sebagian personel dievakuasi kembali ke Poskotis Miado menggunakan 2 helikopter dengan kapasitas maksimal 8 orang per penerbangan. Namun, pada Minggu pagi, kamp yang dihuni oleh Ketua Komnas HAM Papua ditembaki dari arah seberang kali. Ketua Komnas HAM Papua, Fritz Ramandai,
kepada Kompas.com mengatakan, penembakan terjadi sekitar pukul 7 WIB dari arah seberang kali. Balasan dari tim petembak Jitu Brimob dan TNI membuat lebih dari 10 orang kawanan OPM kabur. Padahal menurut Kapolda, itu baru tembakan peringatan. Sebab dalam bertindak, Polri dan TNI tetap menggunakan prosedur standar dengan memberikan tembakan peringatan atau warning shot terlebih dahulu. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramandei bersama 4 polisi ditembaki kelompok sipil bersenjata saat pencarian mantan Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Insiden tersebut terjadi di Sungai Rawara, Moskona Barat, Teluk Bintuni, Papua Barat pada Minggu 27 April 2025 kemarin. Dikatakan saat itu tim gabungan hendak melanjutkan rekonstruksi yang dimulai pada Jumat 25 April 2025 mengenai